Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga dengan mudah kalian memahami pelajaran dan mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita pada hari ini tentang Asmaul Husna. Ayo, ada yang tahu apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Melalui nama-nama Asmaul Husna kita dapat mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dari 99 nama Allah kita hanya akan mempelajari 3 saja, yakni sebagai berikut: Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna artinya mengetahui dan memahami kebesaran serta sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengetahui dan memahami makna dari Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang ada di langit, di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari diantaranya: 1. Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Apakah anak-anak tahu bahwa Allah Maha Melihat semua perbuatan baik ataupun buruk? Tidak ada satupun yang luput dari pandangannya. Yang kedua adalah Al-Adlu. Apakah anak-anak tahu apa arti dari Al-Adlu? Al-Adlu artinya Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Dan yang ketiga adalah Al-Azim. Artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Sedangkan manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia bersifat sementara. Sebagai contoh, seorang raja dikala berkuasa, dia sangat diagung-agungkan oleh rakyatnya. Namun setelah dia tidak lagi menjabat sebagai seorang raja, maka keagungannya pun sirna. Namun Allah, keagungannya akan tetap abadi sepanjang masa. Demikianlah penjelasan tentang Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut dan kerjakan di buku tulis ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Terima kasih.